Bang Salam bikin lubang. Lubangnya buat sumur. Cakep. Jawab salam saya doain mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Fatimah makan suku Cakep. belinya di Pabuaran. Cakep. Yang ceramah emang ganteng ini Aldebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Bisa sa'i di Safa Marwah. Amin. Pulang-pulang bisa beli tanah. Amin. Bisa beli mobil mewah-mewah. Punya rumah juga megah. Yang ceramah bisa nikah. Mudah-mudahan kita mati husnul. Baru kali ini saya ceramah pas banget depan pintu. Begitu depan bocah lagi. Emang nggak ada perawan apa di depan ya? Makanya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub asyafil ailali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan bil khusus sahibul hajat, sahibul musibah, al-mukarram, keluarga besar Bapak Muhammad Pian. Iya.
Maklum baru ketemu sekarang. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan kesabaran dan segala bentuk hajat niat baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Munadih Haji Nadih, orang tua saya. Bil khusus guru kita Ustaz Rahmat. Bil khusus siapa namanya? Utama. Yang pertama yang utama berarti. Kagak. Ya kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bil khusus juga para muallim, para asatidzah, para sepuh, para aparatur pemerintah, Bapak RW ada RW, RT ada RT, mana RT? Lah nyelip baik ke RT. Udah kayak ikan sepat minggir baik. Ini RT begini, kalau belum mati jangan dikubur. Kalau belum mati. Karena RT begini Masya Allah peduli sama masyarakat. Betul apa betul? Karena di masyarakat kita butuh RT. Betul nggak? Kita butuh tokoh, kita butuh kiai, apalagi RT yang langsung ngayomin masyarakat. Bener nggak? Orang kalau mau bikin KTP yang dicari, mau bikin kakak yang dicari, mau bikin surat kematian yang dicari, Masya Allah langganan nama Ijrail teh. Betul apa betul? Mau bikin surat tanah yang dicari, RT. Ada tetangga kehilangan motor yang dicari, ada tetangga berantem yang dicari, perawan bunting yang dicari. Nah, coba itu menang banyak RT ya. Makanya kita doain Pak RT mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, segala hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kurang kompak. Belum ngopi. Belum ngopi apa mikirin sinetron si Andin ini? Ini ibu-ibunya ada? Mana ibu-ibunya? Oh, lagi nonton si Andin kali ya? Kemarin si Andin lagi ulang tahun itu di kamarnya, dikasih surprise sama si Al. Tau-taunya dibeliin kalung emas. Girang banget itu si Andin, hampir berpelukan. Lah apal gue juga punya TV. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah? Yang artinya bahwasannya setiap umat pasti bakalan mati. Ajal itu mati. Ketika kematian itu muncul, datang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda-tunda, apalagi mengingkari, apalagi mengelak dari kematian. Artinya apa? Bahwasannya setiap makhluk hidup yang ada di bumi pasti bakalan mati. Presiden mati,
gubernur, bupati, wali kota, lurah, RW, RT, yang ceramah kurang ajar. Karena dulu masih muda kita pasti bakalan mati. Imam Ghazali pernah menanyakan kepada muridnya, apa yang dekat pada dirimu wahai muridku? Kemudian sang murid menjawab, yang paling dekat dalam hidup itu tidak lain adalah walidain, kedua orang tua. Kata Hujjatul Islam Imam Ghazali, beliau kemudian mengatakan, bukan, sesungguhnya yang paling dekat itu adalah al-maut, mati. Maka jelas dalam kitab Tanqiqul Qaul dijelaskan al-Imam Abu Lais, aqfiru dzikra halimil ladzat al-maut. Banyak-banyaklah mengingat akan sesuatu yang namanya mati ketika engkau maupun dalam keadaan nikmat maupun susah, perbanyak ingat mati. Makanya kalau kematian mah rahasia dibalik rahasia, Pak. Pengen mati husnul khotimah, Pak, Bu, pengen gak? Pengen gak? Saya doain pulang dari sini mati. Bila katanya pengen. Makanya nggak usah. Setiap orang pengen mati husnul khotimah. Makanya kita selalu diajarkan setiap habis sholat kita doa tuh, Allahumma amisna ala dinil Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Wa amisna min husnil khatimah. Matikan aku ke dalam keadaan husnul khatimah. Gak usah aneh ketika ada yang muda mati, yang tua mati, apalagi ini almarhumah. Siapa namanya ya? Safira Naura Fahdevi. Usia berapa? 9 tahun, Masya Allah. Masih muda, bener, belum ada dosa itu. Nggak usah aneh, karena semua bakalan kembali sama Allah. Kita milik Allah, diciptakan dari Allah, kembali kepada Allah. Kadang-kadang kan kita mah aneh orang mati. Oh, itu si Azwan mati, Masya Allah, perasaan baru malam ini kita ngopi bareng sama ngerokok Samsu, orang mati, wujud dah bisa begitu, baru semalam. Aneh kita, bener gak? Bener gak? Gak usah aneh. Yang aneh, Pak, pagi mati, sore mancing. Itu lucu, pagi mati, iya, sore lagi mancing. Lo coba itu, baru aneh. Makanya ada yang orang tuanya, ibunya sakit keras, bapaknya sehat, tiba-tiba malah bapaknya yang sehat mati, yang sakit mah masih hidup. Ada yang begitu? Gak usah aneh. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu dekat, pasti kita bakalan ngalamin. Maka nggak usah aneh. Kita cuman berharap moga-moga ketika malaikat Israel nyabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita mati lagi nyekek botol. Kadang-kadang kesianan, botol kecap pada kurus, habis dicekekin. Betul apa betul? Boleh kau lakukan di dunia sesukamu, silakan. Allah gak butuh kita, tapi Allah itu tidak butuh kita, kita butuh Allah. Kata Allah, silakan. Kamu mau sholat silakan, mau nggak sholat silakan, mau ngikutin perintahnya silakan. Tapi ingat bahwasannya semuanya itu pasti akan ada balasannya.
Makanya jelas tuh kata Bang Haji Roma Irama, Pak. Hai boleh saja. Kan ada yang demun hari. Kira-kira ceramah sampai jam berapa ini ya? Hah? Sampai subuh. Ini ngundang penyewa. Hai boleh saja. Ya, coba yang kompak yuk sama-sama. Udah malam begini ngapain serius ya? Hai boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat tolet-tolet. Gimana sih tadi udah diajarin, ngikutin, kagak kompak pisan. Tapi ingat, suatu saat kau akan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, pastinya kau akan mati juga. Kalau ada yang nyampe. Makanya kalau kata Romo mah jelas. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Ya, ini mah gitar pinggir terminal. Teng 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 teng. Secepatnya jasad ditendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini telah berpindah, terkubur dalam perut bumi. Bukan main, dulu kan kita pernah ngikut KDI, emang kagak lulus. Saya resep lagu Roma, Pak, karena setiap lagu Roma itu mengandung dakwah, betul kan? Ngeliat anak muda ngebut ada lampu merah jadi lagu rem tangan apaan? Lah mulut gue jadi lagu. Ngeliat ngongkong nenteng ceret jadi lagu. Nenteng ceret nenteng ceret nenteng ceret teng 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 nenteng ceret. Lihat ada bapak-bapak lagi nebang pohon pisang jadi lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang itu pohon pisang orang. Jangan ditebang, jangan ditebang itu pohon pisang orang. Begitu. Lu geli amat sih. Ya Allah. Makanya artinya apa? Bahwa ketika kita tinggal di dunia, nanti kita bakalan tinggal di tempat yang abadi. Ikmal masyi'ta fa innaka mayyit. Lakukan sesukamu, tapi ingat kamu bakalan jadi mayit. Wahbib masyi'ta, silakan kau cintai apa yang ada di dunia, tapi ingat mafariquh, dia bakalan meninggalkanmu. Kita punya harta, punya mobil, punya segala macam, nggak bakalan dibawa. Bini yang kita sayang, yang cakepnya luar biasa, sampai tangannya mulus, memandangnya luar biasa. Kalau kita mati nggak mau ngikut. Coba tanya bini, mau kira-kira yang sayang banget yang mau gua, mau sayang banget. Ntar kalau gua mati mau nemenin, ogah, lah pasti. Laki ya sama. Kalau abang ntar saya mati biar ya kawin lagi neng, begitu jauh. Artinya apa? Bahwasanya ketika mayit masuk ke alam kubur, kalau dia umpama selamat di alam kubur, selamat semuanya. Bakalan ditanya kita, Pak. Bayangkan ketika kita masuk liang lahat, yang biasa kita tidur pakai spring bed,
yang biasa kita tidur pakai AC, masuk ke liang lahat gelap. Cuman satu bahan yang kita bawa itu kain putih ngelekat. Masuk itu mayit ke dalam kubur, diajanin di situ sampai ketika itu ditutup pakai papan, betul nggak? Setelah ditutup pakai papan sudah ditalkinin. Makanya yang dibutuhkan orang meninggal dunia bukan lagi masalah tentang keduniaan, tapi dalam kitab Nihayatul Zain, Al-Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, hadayal ahyai lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang mati, makanan orang mati, bukan lagi kopi. Hari gini saya belum pernah dengar, Pak, ada orang mati minta kopi. Belum ada. Ada orang mati minta kopi. Bikinin gua white kopi. Ya. Gak. Tapi yang dimatikan apa? Ruh kita ini butuh makanan. Kopi, nasi, semangka, semuanya itu makanan jasmani. Tapi makanan batin, makanan ruh adalah doa. Dari mana buktinya? Oh, ini kan zaman sekarang, maaf, banyak yang bilang ngapain didoain, gak bakalan sampai. Lu gak bakalan nyampe. Kalau mau lu baik dulu mati. Ntar kalau kagak nyampe lu WA ke gua. Betul. Jangankan Quran, jangankan doa, buatan manusia saja bisa sampai. Mana buktinya? Sinyal. Bapak punya HP, apalagi ibu-ibu mah kan demen banget selfie. Benar apa benar? Lagi makan selfie, makan jengkol, lagi mau tidur, lagi berak, lagi di mobil, mending mobil dia, mobil orang. Itu sinyal kelihatan apa enggak? Tapi ada. Bapak di Singapura, saya di sini. Ini kampung apa namanya? Kampung apa sih? Bulak. Kampung Bulak. Bulak itu Magalengan ya. Ya bahasa Betawi kan Galengan dulu ya. Saya juga orang Betawi, Pak. Asli Depok saya. Galengan. Bulak. Dari kampung Bulak nelpon ke Malaysia atau ke Arab pasti sampai. Saya tanya sinyalnya mana? Kelihatan? Enggak. Angin ada enggak? Angin ada enggak? Mana buktinya? Kalau kita ambil tangan kita giniin itu ada anginnya, Pak. Anginnya mana? Tapi ada. Sampai enggak? Saya tanya balik, kentut ada kentut? Kentut ada enggak? Kalau kentut ada, adanya mana? Ya pantat, tahu pantat. Mau pantat lu bagus apa? Ngomongin pantat lagi. Pantat pada burik juga. Kentut nggak kelihatan, tapi sekali kentut ada bau nikmat. Saking nikmatnya kalau nyium kentut sendiri nggak bau. Bener nggak, Bu? Pak PRT, bener nggak PRT? Kalau kentut sendiri kita cium nggak bau, Pak. Bener apa bener? Berarti kita korban kentut semua ini. Tapi kalau orang lain kentut, Masya Allah, cuman gara-gara kentut kita bisa berantem. Betul apa betul? Ini kita lagi ngumpul begini nih, ada satu orang kentut, 3 orang kentut, bunyi brebet. Ini saya yakin pada nengok. Yang satu ngeliatin RT, lu kentut teh. Oh, enak boy, malu lah gue bilang pejabat lah kentut ya lo kan begini. RT nganjuk lagi, lu kentut gak? Wujud udah sampai geledek lah kagak gua. Yang sebelah sana, lu kentut gak? Lah kagak, ceramah yang kentut ternyata. Makanya kentut aja tuh nikmat. Goib gak kelihatan, betul. Tapi ada. Saking gak adanya, makanya saking adanya
Walaupun gak kelihatan tapi nyampe baunya. Betul nggak? Makanya kentut itu ada 3 jenis, Pak. Ada yang namanya kentut latif. Itu kentut namanya kentut lembut. Latif, lembut. Saking lembutnya makanya bunyinya mirip kayak ban kempes. Tapi baunya naudzubillah jadi. Benar. Ada kentut yang mutawasit. Kentut mutawasit itu lembut enggak tapi rada sedang. Dia bunyinya begini, dulu begitu. Tapi agak bau. Benar. Ada lagi kentut yang paling parah, yang ketiga, kentut berjamaah. Apaan tuh berjamaah? Itu borongan. Dari mulai yang latif, mutawasit, berjamaah sampai ceprit-cepritnya ngikut. Ditambah lagi pakai tajwid. Dipakai dalam terakhirnya mad arid sukun. Itu kentut pakai tajwid segala. Bunyinya pes, dut, pepet. Begitu. Plus cepirit. Tapi orang kalau nggak bisa kentut mahal, Pak, betul nggak? Berapa juta tuh cuman gara-gara nggak bisa. Makanya bersyukur kalau kita masih bisa. Betul apa betul? Tapi yang kelewatan kalau kentut mulu berarti sehernya jebol. Artinya apa? Masya Allah. Ya. Jadi jelas yang dibutuhkan yang pertama doa. Jangankan itu sinyal saja sampai apalagi doa. Makanya Rasul mengajarkan kalimatnya ketika engkau masuk ke kuburan, ucapkanlah salam. Assalamu alayka ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Kira-kira di kuburan memang ada siapa? Ada siapa? Ya tahu ada orang mati. Ya lo kan ada material ya mungkin. Artinya apa? Itu doa assalam, keselamatan bagimu wahai penghuni kubur. Doa bukan? Makanya kita disuruh ngucapin salam doa. Bapak ngucapin salam sama yang hidup doa. Bahkan yang mati pun doa. Apalagi ketika kita mendoakan, pasti sampai. Buatan manusia saja sampai, apalagi Quran yang dihadiahkan untuk si mayit. Betul apa betul? Maka di situ jelas, laqinu mautakum bi qiraati yasin. Ajari seorang mayit atau bacakan kepada mayit dengan surat Yasin. Jelas dalilnya. Oleh sebab itu banyak-banyak ngedoain orang tua yang sudah meninggal. Kalau bisa hafal tuh urutannya dari engkong kita, jangan sampai mati obor. Kalau bisa di kampung ini yang dari sepuh dicatat siapa tuh. Adain haul akbar, doain rame-rame. Kenapa? Rasul jelas ketika Rasul setiap malam Jumat beliau itu ziarah ke Jabal Uhud mendoakan orang-orang yang mati syahid. Turun ayat Assalamualaikum bima sabartum fanikma uqbaddar. Keselamatan bagimu dan juga nikmat yang luar biasa karena berkat kesabaranmu wahai penghuni kubur, sahabat-sahabatku yang mati syahid. Setiap malam Jumat Rasul ziarah ke Jabal Uhud. Bayangkan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh ngapain ziarah kubur, musyrik, nah ini nggak usah diikuti. Makanya kalau ngaji sama guru yang jelas, sanadnya jelas. Jangan ngajinya sama Mbah Google. Kalau ngajinya sama Mbak Google ujung-ujungnya repot. Orang tua kita dulu ngajarinya Masya Allah Pak. Saya yakin guru-guru saya di sini juga sama. Kalau ngaji bawa Quran, datang ke rumah guru, ada guru diajarin tuh ba pataba lam do malu balu begitu. Pak Kasrofi pro do malu balu piru begitu. Iya Pak. Dulu diajarin begitu kan. Sekarang udah hilang.
Maka jelas ketika seorang masuk ke liang lahat yang dibutuhkan apa? Doa. Doa. Kita kupas dalam surat Al-Hasr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu sering kita baca kalau doa, betul enggak? Tahu asbab nuzulnya, Pak? Asbabun nuzulnya tahu. Itu asbabun nuzulnya adalah sebab turunnya ayat tersebut. Dari mulai para tafsir Jalaluddin As-Suyuti, dari mulai Al-Imam Ibnu Katsir sampai kepada seluruh para ulama tafsir sepakat bahwasannya ayat ini diturunkan ketika kaum Muhajirin dan Ansar ketika itu datang kemudian mendoakan orang-orang beriman terdahulu yang sudah mati. Jadi dulu itu udah didoain. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang udah beriman yang lebih dahulu daripada kami. Itu ketika kaum Muhajirin sama Ansar. Datang kaum Ansar, Muhajirin ngedoain orang-orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Bahwasanya Quran itu sudah mengajarkan ketika ada orang yang meninggal dunia, doakanlah. Dibaca dah tuh Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu udah diajarin sama Rasul. Bisa tahu dari mana kita? Karena kita tahu dari para guru-guru kita. Dari mana? Rasulullah ngajarin sahabat. Dari sahabat ke tabi'in, tabi'in sampai kepada wali terus sampai kepada ulama. Sampai detik ini kita tahu. Oleh sebab itu penting bagi kita. Jangankan orang yang sudah mati, yang masih hidup saja pengen didoain. Betul apa betul, Pak? Betul apa betul, Pak? Orang tua masih hidup saja pengen kita datangin ke rumahnya. Betul apa betul? Apalagi orang tua sudah mati, pengen juga kita datang ke kuburannya. Betul apa betul? Maka ketika kita datang ke orang tua kita yang sudah meninggal dunia, belajar mulai dari sekarang, belajar tawasul, belajar istighfar, cari guru yang benar. Al-ilmu din fangzuru amman takhuduna dinakum. Al-Imam Ibnu Syirin dalam kitab Hujjatul Islam dijelaskan akidatul ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya apa dikatakan ketika engkau mencari guru maka lihat amman takhuduna dinakum, dari mana engkau ambil ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya nyambung sanadnya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil semuanya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa wadil a'dham, nyambung sanadnya sampai kanjeng Nabi Muhammad. Dari mana buktinya? Kalau kita ambil dulu dari Wali Songo itu menyebarin agama. Kita ambil contoh, saya punya guru saya nyambungnya kepada Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu punya guru Syekh Ahmad Zaidi Dahlan. Syekh Ahmad Zaidi Dahlan punya guru Syekh Ahmad Dasuki. Syekh Ahmad Dasuki punya guru Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru Syekh Abdullah As-Sanusi. Syekh Abdullah As-Sanusi punya guru Syekh Abdul Halim Asy-Syaristani. Punya guru lagi Syekh Muhammad Farul Razi. Punya guru lagi yang namanya adalah Hujjatul Islam Imam Ghazali. Hujjatul Islam Imam Ghazali punya guru Abu Bakar Al-Bakilani. Abu Bakar Al-Bakilani punya guru yaitu Abdullah As-Sanusi. Kemudian punya guru lagi Abdullah Al-Baqili, punya guru lagi Syekh Abu Hasan Asy'ari, pendiri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abu Hasan Asy'ari beliau punya guru lagi sampai nyambung kepada siapa? Sayyidina Ali. Dari Hasan ke Husain nyambung ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad punya guru malaikat Jibril. Itu sanad namanya, Pak. Jadi sanadnya nyambung. Sehingga nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang ngapirin orang. Betul. Jangan zaman sekarang, maaf, kita Islam sama Islam saling mengkafirkan. Ini kan lucu.
Islamnya benar, namun terkadang kalau ajarannya tidak sesuai sanadnya, maka jadi keblinger. Maka jelas yang namanya orang meninggal butuhnya doa. Makanya ajarin anak-anak kita ngaji. Jangan sampai punya generasi nggak pada bisa ngaji. Giliran datang ke kuburan membawa pacul sama ember, ngomong sama babanya, "Mbak, maafin Mbak, kagak bisa ngaji Mbak. Cuman saya bawa bunga nih, biar kuburan Bapak cakep. Saya taburin nih bunga, tuh kan cakep kan? Tuh Mbak, girang Mbak tuh. Nah, saya bawa ember tuh Mbak. Nih airnya penuh bener, biar Bapak di dalam kubur adem. Disiram sama anaknya seember." Bapak yang ngomong, "Banjir goblok." Coba Pak, ditanya tuh nanti bakalan ditanya kita, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kita jawab, "Allahu Rabbi." Sholat nggak kamu? "Manabiyuka, siapa nabimu?" "Muhammad Nabi." Kamu ngikutin nggak ajaran Rasul? Ditanya lagi, "Ma imamuka, siapa imammu?" Quran imami. Kamu ngaji nggak selama di dunia? Belajar Quran atau tidak? Itu bakalan jadi saksi. Makanya jangan sampai kita hidup ninggalin Quran. Belajar Quran, mantepin makronya, mantepin tajwidnya, terus kalau bisa belajar lagi, terus belajar. Kalau nahunya belajar, nahu jurmiyah, imriti belajar, alfiyah belajar semua. Artinya apa? Penting. Oleh sebab itu doa yang paling penting. Apalagi ini almarhumah masih kecil, ini belum ada dosa Pak. Benar. Makanya Bapak, Bu, kadang-kadang kalau yang namanya bocah baru bangun tidur dicium wangi. Baik kalau dicium pasti, padahal belum mandi. Karena kenapa? Belum ada dosa. Coba nyium babanya. Ibu nih pagi-pagi nyium suami ibu, belum mandi, kira-kira apa Bu? Ujung bau tikus kejepit. Tuh. Artinya apa? Bahwasanya jangan terlalu cinta kita kepada istri maupun anak. Kenapa? Hakikatnya mereka akan kembali kepada Allah. Kita itu cuma dikasih titipan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu ujian. Artinya apa? Bahwasanya kita punya anak-anak kita juga titipan. Yang namanya titip pasti bakalan kembali sama yang punya titipan. Betul apa betul? Kun fid dunya ka'annakal gharib aw 'abir sabil. Kalau kita ambil lagi dalam kitab Tanqil Qaul, jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang yang sekedar lewat atau ngontrak. Kita cuma ngontrak. Artinya apa? Semua bakalan kembali kepada Allah. Apalagi ini almarhumah masih muda, Masya Allah, investasi besar buat orang tua. Benar, belum ada dosa Pak. Jadi jangan main, makanya jangan usah disedihin, justru bersyukur. Kenapa bersyukur? Anaknya ya berarti dicinta Allah. Betul apa betul? Lagi ditungguin. Benar apa benar Pak? Makanya jadi investasi di sana. Ya. Yang namanya anak baru usia segitu mah belum banyak dosa, beda sama kita. Nah kita mau dosa mulu, benar apa benar? Yang ngomong juga belum tentu benar Pak. Nah iya, kita tahu di sini ada yang udah yakin masuk surga, saya tanya. Kalau ada yang udah yakin angkat tangan, ayo siapa? Saya aja nggak berani Pak. Betul apa betul? Urusan surga, urusan neraka itu urusan Allah, bukan urusan manusia, bukan urusan makhluk. Maka kita nggak bisa melihat orang itu gampang menyepelekan. Ada orang yang sekarang maksiat, bisa jadi besok taubat dia mati husnul khotimah. Betul apa betul? Ada orang yang rajin benar sujudnya, belum tentu. Kita ini cuma sekedar bisa ngarep, mudah-mudahan mati husnul. Apalagi ini almarhumah, Masya Allah, masih muda, pasti cakep.
Dosanya belum ada. Beda sama saya sama RT, beda. RT ya. Pasti bakalan gak ditanya juga, udah lolos aja tuh malaikat. Nah kalau kita mau ditanya boro-boro, banyak tanggung jawab kita. Maka jelas anak itu titipan. Ketika anak itu titipan, pasti ketika Allah mengambilnya, berarti Allah lebih cinta. Dan bersyukurlah orang tuanya. Kemudian yang namanya ada hal yang paling utama ketika kita di dunia, bahwasannya yang namanya orang hidup pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu pun tidak akan bisa kita tinggali, karena dimanapun dan kapanpun pasti dia akan selalu mendekati kita. Oleh sebab itu kita baca doa. Doanya kan tahu ya Pak ya. Allahumma, apaan Pak doanya? Barikul anak semua doa madang ini ketahuan udah pada lapar ini nih. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil. Ya Allah mudahkan aku dalam keadaan nanti sakaratil, biar dimudahin, kita minta. Wa amisna min husnil, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul, kita minta. Apalagi ya kita doakan ya mudah-mudahan almarhumah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya robbal. Dan sekaligus ini malam katanya akikahannya beliau ya. Iya, akikahannya beliau juga ya. Yang namanya akikah itu kata Rasul kullu gulamin raqinatun. Ya, setiap anak yang baru lahir itu adalah tergadaikan. Maka perlu biakikotihi, diakikahkan. Dengan apa? Dengan kambing. Berarti kita makan kambing ini. Makan kambing. Teh, udah makan kambing teh. Nah, kambing dimakan. Daging kambing teh. Ya lo kan kambing hidup dimakan. Tudba'anhu fi yaumi sabiqi wa yuhlaku wa yusamma, kata Rasul. Bahwasannya ketika anak baru dilahirkan, maka diakekahkan pada hari ke-7 sunnahnya. Wa yuhlaku, potong rambutnya. Kalau bisa dalam kitab fikih itu bahkan ada juga rambutnya ditimbang disedekahkan. Kalau mau ambil sunnahnya. Kemudian apa? Wa yusamma, kasih nama dia yang baik-baik. Oleh sebab itu dalam Islam sudah diajarin Pak kita. Anak ketika dalam arham, di alam arham, di rahim, itu udah diajarin sampai akhirnya dia lahir ke dunia. Allah lah yang mengeluarkan, dokter hanya bantu, dukun beranak hanya bantu. Ini saya yakin yang ada di sini pasti dilahirin semua, betul betul. Ada yang lahirnya dilepein gitu. Emaknya lagi muntah tuh, cok, nongol dia si Udin. Ada Udin, mana Udin? Mana Udin kayak maafin, baca Allah. Kok bisa pas begitu ya? Itu baik, langsung datu diajarin. Saking gilanya itu bapaknya gendong-gendong. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Ibunya ngomong gini, anak lu bego, emang anak siapa? Itu saking gilanya ya. Kasih nama yang bagus-bagus. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Apa ini almarhumah? Masya Allah namanya bagus. Makanya nama itu doa, kasih nama dari Quran. Tapi dari Quran juga jangan sembarangan. Punya anak dinamain Al-Kafirun. Jangan parah ya. Emang lu siapa Al-Kafirun? Wujud Al-Munafikun. Jangan. Ya punya nomor tetangga saya Pak, saking pengen kasih anak namanya yang gaul dikit. Kalau bahasa Arab mah nggak gaul Ustaz, tapi saya ambil dari bahasa Arab gaul juga. Apa namanya? Tony. Tony dari mana? Tony ada bahasa Arabnya Ustaz. Kalau baca Quran kan tuh disebut itu. Coba Ustaz baca tahu. A'udzu billahi minasyaitonir. Itu kan Tony, itu setan goblok. Ketika dia lahir 7 hari,
diakekain, seumpama nggak sanggup, boleh kapan-kapan. Kalau udah punya rezeki baru disanggupin, boleh. Gak bisa kambing, boleh ayam, kata Imam Ibnu Abbas. Ayam gak bisa juga, ya kebangetan. Kambing. Tapi pernah Rasulullah mengakekahkan Sayyidina Hasan wal Husain, satu kambing Pak. Pernah. Tapi tergantung ilatnya. Al-hukmu yadurru ma'a ilatihi. Hukum itu tergantung dari ilatnya. Kenapa Rasul menggunakan satu? Karena itu kemampuan Rasul dulu. Ketika Rasul punya rezeki, ditambah lagi. Jadi misalnya umpama ibu mau akekah, kayak anak gua laki nih, 2 kambing, satu kambing dulu, boleh. Ntar satu kambing lagi nyusul, boleh. Mustahabun. Rasul pernah ngelakuin itu. Coba cari dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Atau umpama nanti kalau udah dapat arisan, boleh diakekahin. Kalau seumpama diakekahkan atau dikurbankan untuk orang yang meninggal dunia, boleh tidak? Boleh. Kalau itu memang menjadi wasiat. La tadaqiyah wala aqiqah. Tidak ada kurban dan akekah anil maiti untuk si mayit. Walam usi biha, kecuali yusi biha, dia berwasiat. Contoh, nih ntar mak kalau agak ada umur, tolong kekahin ya. Iya mak, maka boleh, karena dia berwasiat. Atau orang tuanya ngomong, Neng, mak belum punya duit, belum mak kekahin. Mentar ya kalau udah punya duit, tiba-tiba anak kita dipanggil Allah, itu udah masuk wasiat, udah masuk nazar. Kalau udah nazar begitu, wajib hukumnya untuk diakekahkan. Apakah pahalanya sampai? Itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Karena dikit-dikit apa? Itu meninggal dunia dia kekain. Wah, kagak bisa, itu haram hukumnya. Ujuk main haram-haram baik kan? Lihat kitabnya, jangan sembarangan kalau ngambil hukum. Ya. Kalau itu jadi wasiat, jadi nazar, maka hukumnya wajib. Nah, tapi kalau dia tidak berwasiat, maka tidak. Seumpama ya anak atau orang tuanya nggak berwasiat sebelum meninggal, maka itu tidak menjadi wajib. Tapi kalau sudah nazar, maka wajib. Oleh sebab itu, ya jelas dikatakan oleh Syekh Khatib, ya, dia mengatakan di situ dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaz bab 4 halaman 292, cari di situ kitabnya. Bahwasanya jelas sudah ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia kepengen karena punya nazar untuk mengakekahkan buat anaknya, maka jelas hadiah pahalanya pun akan sampai untuk si mayit. Masya Allah. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan almarhumah ya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Aku yakin ini almarhumah udah pasti surga, karena Masya Allah belum ada dosa. Apalagi usia segitu, ya mudah-mudahan segala bentuk amalnya segala bentuk harapannya orang tua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang ada di sini mudah-mudahan kita selalu panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Udah ya segini ya Pak. Ya Pak ya, karena udah waktu juga udah malam, kita doakan mudah-mudahan segala bentuk hajat niat baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang juga kondisi udah mulai aman ya Pak ya. Udah nggak pada pakai masker ya kan? Ya alhamdulillah, ya jadwal saya juga udah mulai padat, alhamdulillah. Kulkas saya punya kulkas sampai kagak bisa ditutup. Iya, bukan kebanyakan berkat engselnya rusak. Beneran Pak, alhamdulillah ceramah udah mulai masuk. Kemarin panggilan ceramah saya tolak, walaupun udah dikasih duit itu saya tolak. Disuruh ceramah di lubang buaya. Lubang buaya habis gue digeragotin sama buaya. Terakhir ceramah lagi di Kalideres, kagak mau kita. Nah, mati kita lanjut.
Dapat lagi panggilan di balik papan. Nah, mati di balik papan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bacakan surat Al-Fatihah bil khusus buat almarhumah. Di hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami' awliyaina wa li syaikhina wa li ulama'ina khususan ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrul aziz khususan Syekh Muhammad Samad Al-Madani khususan Syekh Abu Hasan As-Sadili khususan Syekh Ahmad Baidawi khususan Syekh Ahmad Rifai khususan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki khususan Syekh Abu Hasan Asy'ari Syekh Abu Mansur Al-Matuli Syekh Junaidi Al-Baghdadi Syekh Imam Wajar wa ila jami'il malaikatil muqarrabin ma bis sama'i wal ard wa khususan ila jami'il awliya'ina wa li syekhina wa li ulama'ina min masyarikil adila magharibiha fi bari wa birha wa khususan ila jami'il ahlil kubur khususan ila ruh siapa namanya Napira Naura Fahlepi binti Muhammad Iyan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha waj'alha kuburaha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburaha hufratan min hufarin niran ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ولها لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب السائلين. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Yang namanya orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Ya, saya mohon maaf, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud ngajarin, bukan maksud nasihatin, tapi hanya sekedar mengingatkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan